Selamat pagi Bapak Mama. Selamat pagi. Salam. Salam. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan BKB Emas. Masih ingat pertemuan yang keberapa hari ini? Ketiga. Iya, luar biasa. Pertemuan yang ketiga. Bapak Mama semua, terima kasih telah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Ini merupakan pertemuan BKB Emas, Bina Keluarga Balita, Eliminasi Masalah Stunting yang ketiga. Pada pertemuan ini kita akan berdiskusi bersama tentang praktek PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat pada masa kehamilan dan di bawah umur 2 tahun atau baduta. Apakah Bapak Mama sudah siap untuk melanjutkan diskusi ini? Siap. Baik, diharapkan nantinya Bapak Mama terlibat aktif dalam pertemuan ini. Setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, saya minta satu relawan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, Bapak Mama, apakah semua sudah ber-KB? Sudah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Mama yang sudah ber-KB. Semoga dapat terus dilakukan karena dengan ber-KB dapat membawa banyak manfaat bagi ibu, anak, dan keluarga. Akan lebih baik lagi dan sangat dianjurkan untuk menggunakan metode KB yang jangka panjang. Metode KB yang jangka panjang itu apa dan apa? Susuk dan ya, spiral. Susuk atau implan dan spiral atau IUD. Bagi Bapak Mama yang belum ber-KB, dapat melakukan diskusi dengan Ibu Bidan untuk mengetahui metode apa yang cocok dan jangka panjang manfaatnya. Sebelum kita lanjut, saya mau mereview atau mau Bapak Mama menceritakan atau menyampaikan isi pertemuan bulan lalu. Kita di tempat ini, tempat yang sama. Bulan lalu kita belajar tentang apa saja. Yang mau menyampaikan jawaban bisa angkat tangan, Silahkan. Siapa? Ya, silahkan Mama Novi. Tentang fisik dan mental. Iya, tentang fisik dan mental. Ada yang lain? Terima kasih Mama Novi. Menjaga pola makan ibu hamil. Menjaga pola makan ibu hamil, iya. Menjaga pola makan ibu hamil dan ibu menyusui. Silahkan Mama Dorci. Menjaga kesehatan ibu hamil. Ada yang mau menyampaikan lagi? Silahkan. Merangsang dalam kandungan. Ya, merangsang janin yang ada dalam kandungan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban. Siapa lagi yang bisa bantu saya? Yang lengkap topik pertemuan kita bulan lalu. Ya, silahkan Mama Ince. Kesehatan ibu hamil dan menyusui. Iya, kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, terima kasih. Ada yang masih ingat hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan fisik maupun kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui? Apa yang mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan mental dari ibu hamil dan ibu menyusui? Misalnya apa? Silahkan Mama Lucia. Kebersihan ibu menyusui. Menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri. Contohnya? Ya, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya. Sikat gigi. Mandi 2 kali sehari. Ada yang lain lagi kebersihan diri? Mencuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian selain itu apa lagi yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental? Iya, kebersihan lingkungan. Boleh angkat tangan, tentang kebersihan lingkungan. Apalagi? Gaya hidup. Angkat tangan. Iya. Iya, gaya hidup seperti kebiasaan makan dan juga pola istirahat, ya. Selain itu, ada hal-hal lain lagi? Pelayanan kesehatan. Iya, hebat. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ada 4 hal, yaitu gaya hidup, kemudian ada
kebersihan lingkungan, kemudian ada penyakit degeneratif dan kualitas layanan kesehatan. Baik, di sini semua sudah melakukan tugas rumah? Sudah melakukan tugas rumah. Apa saja yang dibuat di rumah? Bisa angkat tangan. Ya, silahkan Mama Novi. Kalender pengasuhan Mengisi kalender pengasuhan. Mama Novi, anak umur berapa? 3 bulan. 3 bulan, ya. Mengisi kalender pengasuhan. Terima kasih Mama Novi. Ada yang lain? Siapa yang masih ingat kita punya tugas rumah dulu? Tugas rumahnya apa-apa bulan lalu yang disampaikan oleh Kader Linda. Berdiskusi dengan keluarga. Berdiskusi dengan keluarga, kita menyampaikan apa yang kita dengar ke anggota keluarga yang tidak hadir. Ya, jadi intinya yaitu mengisi kalender pengasuhan dan menyampaikan pesan yang didapat di pertemuan ini ke anggota keluarga lain yang ada di rumah. Baik, jadi tugas rumah yang diberikan hendaknya kita lakukan sehingga kita bisa mengingat dan juga terus membiasakan kebiasaan yang baik dan juga pengetahuan yang kita dapat pada pertemuan BKB Emas. Semua setuju? Setuju. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita mau salam BKB Emas dulu. Masih ingat? Masih. Oke. Dengan wajah yang ceria. Mari kita semua berdiri. Sebelum kita salam BKBMS, kita mau yel-yel orang tua hebat. Bapak Mama, kita akan sama-sama yel-yel orang tua hebat. Masih ingat? Masih. Oke. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB. Oke, hebat. Kita akan melakukan salam BKB Emas. Masih ingat juga toh? Masih. Oke. Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, balita sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Mama, masih semangat untuk lanjutkan kegiatan? Masih. Ya, untuk kegiatan yang inti dan nanti sampai pada kita bermain ular tangga akan dipandu oleh Kader Linda. Terima kasih. Kita sambut Ibu Kader Linda dengan tepukan tangan meriah. Baik, Bapak Mama semua, kita akan melanjutkan dengan pengenalan topik. Topik kita hari ini adalah pengenalan PHBS. Siapa yang tahu kepanjangan dari PHBS itu apa? Ya, Mama Marta, silahkan. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana? Benar jawaban dari Mama Marta? Baik, terima kasih kepada Mama Marta yang telah menyampaikan jawabannya. Saya akan menjelaskan PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh keluarga. Yaitu yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan. Yang keenam, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Bapak-bapak semua, kalau yang terkait dengan perilaku yang ke-10 ini, bapak-bapak mereka biasa lakukan di rumah tidak? Biasa. Merokok di dalam rumah. Melakukan di rumah. Nah, jadi sejak hari ini bapak-bapak mereka yang ikut kegiatan hari ini pulang usahakan supaya merokok itu harus di luar rumah, tidak boleh di dalam rumah karena itu berbahaya bagi anak-anak kita. Baik, pada masa 1000 hari pertama kehidupan,
saat penting untuk dapat menerapkan 10 perilaku hidup bersih dan sehat tersebut di atas, karena pada masa saat ini tumbuh kembang anak itu sangat pesat dan rentan terhadap penyakit. Jika tidak menerapkan PHBS akan beresiko pada gangguan tumbuh kembang anak termasuk kesehatan anak. Bapak-bapak sudah dengar semua terkait merokok tadi? Nah, sudah. Oke, baik. Sekarang kita membagi diri dalam 4 kelompok untuk kita berdiskusikan terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Sekarang kita sudah membagi diri menjadi 4 kelompok. Dan ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan yang paling belakang adalah kelompok 4. Nah, di sini ada 4 pertanyaan dan masing-masing kelompok siap untuk mencatat ya. Kelompok yang pertama, praktekkan PHBS khususnya membersihkan puting susu mulai sejak kehamilan hingga menyusui dan sampaikan dengan langkah-langkahnya juga. Baik, kelompok yang kedua, praktek membersihkan mulut dan gusi pada baduta dan sampaikan juga dengan langkah-langkahnya. Kelompok yang ketiga, praktek mengajarkan anak untuk BAB, yaitu buang air besar, dan BAK atau buang air kecil pada tempatnya dengan menggunakan alat bantu potipot atau papan jongkok bagi anak yang tersedia di BKB Amaskit. Sudah catat Ibu. Yang keempat, kelompok yang keempat, praktek mencuci tangan pakai sabun dan sebutkan langkah-langkahnya. Sudah? Oke, baik. Semua kita kembali kepada posisi semula untuk kita membacakan hasil diskusi kita. Dari kelompok 1, mari kita mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya praktikkan PHBS khususnya membersihkan puting susu mulai sejak kehamilan hingga menyusui. Sampaikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, basahi kedua tangan dan puting susu pakai minyak. Kompres puting susu. Pegang kedua puting susu, kemudian tarik dan diputar. Pegang pangkal payudara dengan kedua tangan dan lakukan dan lalu diarahkan ke puting susu sebanyak 30 kali sehari. Pakailah bra yang tidak ketat. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Masih ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan? Silahkan. Kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Kelompok 3, kelompok 4, ada yang mau menambahkan? Pas, baik. Saya akan menambahkan sedikit hasil diskusi, merangkum semua hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu yang pertama langkah-langkahnya. Saya akan sampaikan langkah-langkah cara membersihkan puting susu. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan dengan air dan minyak kelapa. Yang kedua, kompres puting susu sampai aerola memamai atau bagian kecoklatan di sekitar puting susu.
dengan air atau minyak kelapa selama 2 sampai 3 menit. Tujuannya untuk memperlunak kotoran atau kerak yang menempel pada puting susu sehingga mudah dibersihkan. Jangan membersihkan dengan alkohol atau bahan lain yang bersifat iritasi karena dapat menyebabkan puting susu lecet. Yang ketiga, pegang kedua puting susu, kemudian tarik dan putar dengan lembut ke arah dalam dan luar. Yang keempat, pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu diurut ke arah puting susu sebanyak 30 kali sehari. Yang kelima, pijat kedua aerola mamai hingga keluar 1 sampai 2 tetes susu. Yang keenam, bersihkan kedua puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Yang ketujuh, pakailah bra yang tidak ketat dan bersifat menopang payudara. Jangan kenakan bra yang ketat atau menekan payudara. Itulah langkah-langkah cara membersihkan puting susu. Bagaimana mama-mama? Jelas? Jelas. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dengan kelompok 2. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan membersihkan mulut dan gusi pada baduta. Sampaikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, gunakan kain kasah. Yang kedua, gunakan air yang bersih dan hangat. Yang ketiga, membuka bayi mulut lalu memakai kain untuk membersihkan mulut sampai bersih dan gusi pun sampai bersih. Terima kasih. Oke, baik. Kelompok 1, mama menambahkan. Pas kelompok 2, kelompok 3 mau menambahkan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 4 bagaimana? Pas. Baik, saya akan menyampaikan cara membersihkan mulut baduta. Yang pertama adalah gunakan selembar kain katun lembut dan celupkan ke dalam air hangat. Yang kedua, gunakan air yang tidak terlalu panas karena bisa mengiritasi rongga mulut bayi dan kuncup rasa yang dapat mengganggu perilaku makan dan minum yang normal. Yang ketiga, membuka mulut bayi dengan cara menurunkan ujung bibir bayi. Yang keempat, pada beberapa bayi mungkin sisa makanan pada lidah akan sulit dihilangkan. Jika ini terjadi, sekali dengan kain dengan pasta gigi berukuran sebiji jagung untuk menghilangkannya. Sisa makanan yang tidak bersih sempurna akan meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri di mulut bayi. Yang kelima, penting untuk mencuci atau membilas mulut bayi dengan benar untuk membersihkan sisa pasta gigi di mulut sampai tuntas supaya tidak tertelan. 6. Beberapa bayi mungkin akan sulit untuk diajak membersihkan mulutnya. Jika ini terjadi, kunjungi petugas kesehatan untuk berkonsultasi. Bagaimana, mama-mama? Sudah jelas? Jelas. Baik, oke. Sekarang kita lanjut dengan hasil diskusi kelompok 3. Silahkan. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 praktik mengajarkan anak untuk buang air besar, buang air besar, dan buang air kecil. Pada tempat gunakan alat batu, potek, pot, atau papan jongkok. Bagi anak yang tersedia di BKB Emas, mengerahkan anak ke kamar mandi ketika ingin buang air besar atau air kecil. Memperkenalkan alat-alat yang ada di jalan WC. Mengajarkan cara duduk atau buang air besar atau air kecil. Mengajar cara membersihkan selesai buang air besar atau air kecil. Mengajar cara mencuci tangan pakai sabun selesai buang air besar atau air kecil. Terima kasih untuk Ibu Maria yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 3.
langkah-langkah untuk mengajak anak baduta BAB dan BAK pada tempatnya, yaitu adalah kenalkan anak kepada toilet atau jamban. Yang kedua adalah ajak anak saat orang tua beraktivitas di toilet. Bagaimana, Bapak Mama, sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 4. Silahkan membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4 soal praktik cuci tangan pakai sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama air bersih, yang kedua sabun, dan ketiga handuk. Baik, saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun. Pertama, telapak tangan dengan telapak tangan. Yang kedua, telapak kanan di atas dan kiri, dan sebaliknya di atas punggung tangan. Yang ketiga, telapak tangan dengan telapak kanan, tangan akan mengunci. Dan keempat, letakkan punggung jari dan telapak satunya jari saling mengunci. Dan keempat, jari jempol digosok oleh telapak kiri dan sebaliknya. Dan kelima, jari jempol yang digosok memutar ke kiri dan sebaliknya. Yang ketujuh, jari kiri mengucap memutar ke kanan dan ke kiri. Terima kasih. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Celah-celah jari, punggung-punggung jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Yes! Bapak Mama semua, sekarang tibalah saatnya kita bermain ular tangga. Seperti biasanya yang kita sudah lakukan pada pertemuan pertama dan kedua, sehari ini pertemuan ketiga kita akan melakukan permainan yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Ayo silahkan kelompok 1 melempar dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut kelompok 2. Silahkan pion kelompok 2. 3. Ayo cepat pion kelompok 3. Menjaga kesehatan dengan PHBS. Ya, silahkan naik tangga. Jawabannya ada. Kesehatan terjaga. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 3. Di sana, baju kuning. Enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut kelompok 4. 2. 1, 2. Baik. Nah, sekarang di kelompok 4 silahkan pion kelompok 4 mengambil pertanyaan dari sini, dari kelompok. Baik, ini adalah pertanyaannya. Berapa kali minimal ibu hamil mandi dalam sehari? Silahkan kelompok 4 menjawab. 2 kali sehari. Baik, benar, jawabannya adalah benar. Maka kelompok 4 mendapat bonusnya. Maju 5 langkah ke kanan. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka karena kelompok 4 kena ekor ular, maka coba tolong bacakan tulisan yang ada di itu. Bahaya merokok. Bahaya merokok, turun kembali ke kepala ular. Akibat dari bahaya merokok itu adalah menyebabkan penyakit jantung, saluran pernapasan, impotensi, merusak gigi, stroke, serangan jantung, kanker kulit, kemandulan, kanker
rahim dan keguguran. Jadi baik, bahaya merokok itu adalah dapat menyebabkan penyakit jantung, saluran pernapasan, impotensi, merusak gigi, stroke, serangan jantung, kanker kulit, kemandulan, kanker rahim, dan keguguran. Itu adalah bahaya dari merokok. Oke, baik. Pertanyaannya, suruhannya adalah praktekkan cara mengajari anak sejak usia 1,5 tahun untuk BAB atau BAK di jamban atau toilet. Silahkan kelompok 1 melakukan langkah-langkah untuk mengajari anak BAB dan BAK. Kecilannya dulu nak. Duduk di kloset. Siram air. Cebok. Cuci tangan pakai sabun. Pakai celana. Pakai celana. Kita sudah melihat bersama hasil praktek dari kelompok 1 terkait anak usia 1 sampai 1,5 tahun melakukan buang air besar di toilet. Bagaimana mama-mama semua tadi sudah melihat praktek dari kelompok 1, apakah langkah-langkahnya benar? Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Benar? Oke, baik mama-mama semua, setelah kita melihat hasil praktek dari kelompok 1, untuk itu saya memberikan bonusnya adalah 1 langkah maju ke depan. 1. Silahkan mama membacakan tulisan yang ada. Ibu membersihkan payudara sebelum menyusui. Hasilnya adalah bayi akan sehat. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. 2. Nah, silahkan baca. Ibu lupa mencuci tangan sebelum memberi makan pada anak. Akibatnya anak terkena penyakit cacingan. Oke, baik. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. mundur coba baca. Melakukan salam BKB emas. Orang tua hebat, berbadan sehat, cerdas, berkarakter luar biasa ceria. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut lagi, kelompok 4. 4, mana kelompok 4? Ke sana, maju ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 saja, sekira 5. Oke. Pertanyaan, ada pertanyaan, silahkan kelompok 4 ambil pertanyaan. Kelompok 4 silahkan menjawab. Sebutkan stimulasi yang tepat pada janin dalam kandungan. Silahkan kelompok 4. Mengurangi kerja keras, Apalagi? menjaga kebersihan, Apalagi? sering dialih terus. Oke, baik.
Karena jawaban dari kelompok 4 benar, maka Bapak maju 6 langkah ke depan. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut kelompok 1. 2. 1, 2. Ya, kelompok 2. Pas ekor. Oh iya, baca ini dulu, Mama baca ini. Minum Minum air tidak dimasak. minum air. Akibatnya Akibatnya diare. Jadi mama semua ini minum air tidak dimasak berarti menyebabkan anak itu diare. Nah, silahkan lanjut kelompok 2. Dari kelompok 3 mendapatkan dadunya 4. Silahkan pionnya maju ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Hore! Selamat, kelompok 3 menjadi pemenang dalam permainan ular tangga ini. Dengan demikian maka kelompok 3 sudah siap menjadi orang tua hebat. Dengan demikian permainan ular tangga kita hari ini berakhir. Terima kasih. Oke. Baik. Halo, Bapak Mama semua. Hai. Bagaimana dengan permainan ular tangganya? Apa yang dipelajari dalam pertemuan kita hari ini? Silahkan kelompok 4, Mama Densi menjawab. Dulu kami belum mengenal bagaimana cara membawa anak ke toilet. Dan kami belum tahu bagaimana cara merawat anak yang baik dan benar. Membersihkan puting susu dan bayi akan sehat. Cuci tangan. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, sejak kehamilan keluarga harus membiasakan PHBS sehingga janin hidup dalam kondisi yang bersih dan sehat. Kemudian diharapkan supaya PHBS menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan diterapkan oleh anak-anak. Yang ketiga adalah mental ibu hamil dan ibu menyusui agar ibu selalu sehat secara fisik dan mental. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Kader Esta untuk menyampaikan kalender pengasuhan. Silahkan Ibu Esta. Halo Bapak Mama. Hai. Masih semangat kok? Masih. Kita beri aplaus untuk Ibu Linda dulu, Kader Linda. Baik. Bapak Mama, saya mau mengingatkan kembali tentang pengisian kalender pengasuhan. Siapa yang bawa kalender pengasuhan? Ada? Oke. Silahkan bisa di sini, di depan sini. Yang bawa kalender pengasuhan. Iya. Coba Mama Indri bisa bacakan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di rumah. Yang pertama memberikan ASI sesering mungkin. Yang kedua sering membelai, memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga membantu bayi untuk tengkurapan sendiri dan dapat terbalik dengan dibantu. Yang keempat mengajak anak untuk bermain cilukbah. Terima kasih kepada Mama Indri yang sudah melakukan tugas dan juga kegiatan yang ada dalam kalender pengasuhan. Di sini hanya beberapa saja yang dilakukan. Mama Indri lebih semangat lagi ya untuk melakukan kegiatan. Ada 15 item, nanti bisa dicoba lagi bersama anak di rumah.
Bisa, setuju? Iya, baik. Jadi untuk Bapak Mama juga, kita yang lain juga diharuskan untuk mengisi kalender pengasuhan yang sudah ada, kemudian mencoba untuk mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kita memberikan list jika sudah dilakukan, sehingga praktek-praktek untuk kegiatan-kegiatan ini mendukung untuk perkembangan anak di masa 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum kita tutup, saya akan sampaikan tugas rumah. Bisa didengar ya? Bisa juga dicatat. Tugas rumah yang pertama adalah menyampaikan apa yang dipelajari pada pertemuan ini kepada anggota keluarga lainnya di rumah. Bisa kok? Bisa. Ya. Yang kedua, mempraktekkan PHBS, terutama menjaga kebersihan anggota tubuh seperti mandi, cuci tangan pakai sabun, membersihkan gigi selama masa kehamilan. Yang ketiga, membiasakan PHBS pada anak usia baduta sesuai dengan kemampuan di usianya. Misalnya anak yang sudah bisa cuci tangan sendiri, sikat gigi sendiri, diajarkan untuk melakukannya sendiri. Bisa kok? Bisa. Dan yang terakhir adalah mengisi kalender pengasuhan. Nah, tugas rumah ini akan kita tinjau nanti pertemuan bulan mendatang. Setuju? Setuju. Ya. Baik. Sebelum kita pulang, kita sepakat dulu pertemuan bulan depan tetap pada tanggal posyandu atau ada perubahan? Tetap ya. Tetap tanggal 13, tentunya bulan berbeda, waktunya tetap jam 8. Siapa yang secara sukarela mau jadi relawan untuk membantu menginformasikan atau mengingatkan pada mama yang lain sehingga hadir tepat waktu? Siapa yang bisa jadi relawan? Ya, kalau tidak ada Mama Novi bisa ya, nanti bisa dari ketemu di jalan bisa mengingatkan supaya bulan depan di tanggal yang sama kita hadir di tempat ini. Baik Bapak Mama, mohon diingat pada pertemuan berikutnya, mohon agar kita membawa anak karena kita akan melakukan praktek pijat anak. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Bapak Mama yang belum ber-KB masih ada kok? Masih? Masih ya. Bapak Mama yang belum ber-KB, ingatlah manfaat KB diantaranya adalah dapat mengurangi resiko kehamilan pada ibu yang dikenal dengan sebutan 4T. Ya. 4T adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Hebat. Oke, sekarang kita bangun, kita mau lakukan salam BKB emas. Ayo, salam BKB emas, orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ya, baik. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terima kasih sudah membacakan doa. Sampai bertemu pada pertemuan bulan depan. Shalom, sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Mama.